Ada satu kelelahan yang jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Bukan karena tidak penting, tapi karena kita sendiri sering tidak tahu cara menjelaskannya. Bukan lelah fisik, bukan lelah karena kurang tidur, bukan juga lelah karena pekerjaan yang terlalu berat. Ini lelah yang muncul saat kamu duduk diam, tapi pikiranmu terus bekerja tanpa henti. Lelah karena terus menghitung, lelah karena terus waspada, lelah karena hidup terasa seperti berdiri di atas lantai yang rapuh. Kamu masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, masih bisa terlihat baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang terus bertanya, kalau besok ada masalah, aku siap nggak? Kalau bulan depan penghasilan turun, aku masih aman nggak? Kalau hidup nggak berjalan sesuai rencana, aku punya pegangan nggak? Dan pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan menggerogoti ketenangan. Bagian 1. Ketakutan finansial yang kita anggap normal. Semakin dewasa, semakin banyak ketakutan yang kita anggap wajar. Takut saldo berkurang, takut gaji telat, takut usaha sepi, takut ada kebutuhan mendadak. Kita bilang ke diri sendiri, namanya juga hidup, semua orang juga gini, yang penting masih bisa jalan. Padahal sebenarnya, hidup tidak seharusnya selalu terasa seperti bertahan. Masalahnya bukan karena kamu kurang bersyukur, masalahnya bukan karena kamu manja. Masalahnya adalah kita hidup tanpa rasa aman yang cukup. Dan rasa aman itu tidak datang dari harapan, tapi dari persiapan. Bagian 2. Kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap gelisah? Banyak orang kerja keras, bangun pagi, pulang malam, mengorbankan waktu, tenaga bahkan kesehatan. Tapi anehnya, semakin keras mereka bekerja, semakin gelisah hidupnya. Karena kerja keras saja tidak cukup kalau tidak dibarengi arah yang benar. Kerja keras tanpa kendali akan membuat penghasilan naik, tapi pengeluaran naik lebih cepat. Kerja keras tanpa kesadaran akan membuat hidup terlihat maju, tapi mental semakin tertinggal. Dan akhirnya, uang tidak lagi menjadi alat, melainkan menjadi sumber ketakutan. Bagian 3. Salah kaprah besar tentang cepat kaya. Banyak orang ingin cepat kaya bukan karena serakah, tapi karena lelah hidup dalam kecemasan. Mereka ingin berhenti khawatir, berhenti takut, berhenti merasa tertinggal. Masalahnya, cepat seringkali bertabrakan dengan tenang. Hal-hal yang dibangun terlalu cepat biasanya rapuh. Uang yang datang tanpa kesiapan mental seringkali habis tanpa arah. Dan yang paling berbahaya, cepat kaya sering membuat orang tidak pernah belajar hidup cukup. Bagian 5. Hidup tenang bukan berarti hidup kecil. Ini perlu diluruskan. Hidup tenang bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Bukan berarti kamu pasrah. Bukan berarti kamu anti uang. Hidup tenang berarti kamu tidak lagi menjadikan uang sebagai sumber harga diri. Kamu tetap bekerja keras, tetap ingin berkembang, tetap ingin punya kehidupan yang lebih baik. Tapi kamu tidak hidup dalam kepanikan. Bagian 6. Akar masalah. Hidup dari validasi. Banyak keputusan finansial kita lahir bukan dari kebutuhan, melainkan dari keinginan untuk diterima. Kita membeli barang agar terlihat berhasil. Kita mengikuti gaya hidup agar tidak dianggap gagal. Dan tanpa sadar, kita menggadaikan ketenangan demi validasi sesaat. Padahal validasi tidak pernah kenyang. Hari ini cukup, besok minta lebih. Hidup mulai terasa ringan saat kamu berhenti bertanya, apakah orang lain akan bilang apa? Dan mulai bertanya, apakah ini membuat hidupku lebih aman? Bagian 7. Cara pertama, berani hidup di bawah kemampuan. Ini bukan tentang pelit, ini tentang sadar. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti kamu tidak mampu. Justru itu tanda kamu tahu batasanmu. Kamu memilih tidak memaksakan, tidak mengejar gengsi, tidak hidup demi pamer. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Karena hidup tidak lagi dikejar tagihan, tidak lagi dihantui cicilan, tidak lagi ditarik-tarik oleh ekspektasi palsu. Bagian 8. Cara kedua, membangun dana aman sebelum dana gaya. Banyak orang terbalik urutannya. Dana nongkrong ada, dana liburan ada, dana gaya hidup ada, tapi dana darurat kosong. Padahal, dana darurat bukan soal kaya, tapi soal bertahan. Ia tidak membuatmu terlihat hebat, ia tidak bisa dipamerkan, ia tidak mendapat pujian. Tapi saat hidup tidak ramah, dana daruratlah yang membuatmu tetap berdiri. CTA tengah video. Kalau kamu masih menyimak sampai sini, artinya pembahasan ini bukan sekedar lewat. Tolong bantu channel ini berkembang. Tekan like, tulis di komentar aku pilih hidup lebih tenang, dan subscribe. Karena channel ini dibuat untuk orang-orang yang ingin sadar finansial, bukan sekedar mengejar ilusi cepat kaya.
Kecemasan finansial yang tumbuh diam-diam. Ada kecemasan yang berisik, tapi ada juga kecemasan yang sangat diam. Kecemasan finansial seringkali termasuk yang kedua. Ia tidak selalu muncul sebagai panik. Kadang ia muncul sebagai susah menikmati liburan, gelisah saat tidak produktif, rasa bersalah ketika istirahat, pikiran yang terus menghitung bahkan sebelum tidur. Dan karena tidak ada yang terlihat salah, kita menganggapnya wajar. Padahal hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup tanpa ketakutan konstan. Hidup dalam mode bertahan itu melelahkan. Banyak orang dewasa hidup bukan dalam mode berkembang, tapi dalam mode bertahan. Asal cukup bulan ini, asal tidak ada kejadian, asal bisa lewat satu masalah lagi. Dan hidup dalam mode bertahan selalu membuat seseorang sulit merencanakan jangka panjang, mudah cemas, cepat lelah secara mental. Masalahnya, mode bertahan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani bertahun-tahun. Tubuh bisa bertahan, tapi pikiran akan aus. Kenapa cepat kaya sering berujung kekosongan? Banyak kisah orang yang tiba-tiba kaya, tapi hidupnya justru semakin kacau. Bukan karena uangnya jahat, tapi karena mentalnya belum siap. Uang memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri. Kalau ada kecemasan, jadi lebih besar. Kalau ada ego, jadi lebih liar. Kalau tidak ada kendali, jadi kehancuran. Cepat kaya tidak memberi waktu untuk membangun kedewasaan finansial. Dan tanpa kedewasaan, uang hanya menjadi bahan bakar untuk masalah yang lebih besar. Penutup, hidup tenang adalah kemenangan yang sunyi. Tidak semua kemenangan perlu dirayakan. Tidak semua keberhasilan perlu diumumkan. Sebagian kemenangan cukup dirasakan sendiri. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih ringan. Hidup tidak lagi dikejar-kejar. Dan itu bukan kegagalan, itu kedewasaan. Kalau video ini membuatmu lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, atau merasa ditemani, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang yang kamu pedulikan. Karena hidup tidak harus cepat. Yang penting, hidup berjalan dengan tenang dan sadar. Bagian 8. Cara ketiga, berhenti membandingkan hidup dengan potongan cerita orang. Media sosial membuat kita melihat hidup orang lain dalam versi paling rapi. Kita melihat hasil tanpa melihat perjuangan. Kita melihat pencapaian tanpa melihat utang. Kita melihat senyum tanpa melihat tekanan. Membandingkan hidup tanpa tahu cerita lengkap hanya akan melahirkan rasa kurang. Padahal mungkin kamu sedang membangun fondasi yang belum terlihat hasilnya. Bagian 9. Cara keempat, menaikkan penghasilan tanpa menaikkan gengsi. Menambah penghasilan itu penting, tapi menaikkan gengsi adalah jebakan. Setiap kali penghasilan naik, ujian sebenarnya muncul. Apakah kamu tetap sadar atau ikut terbawa? Banyak orang jatuh bukan karena miskin, tapi karena tidak bisa menahan diri. Hidup tenang itu tentang punya uang tanpa harus menunjukkannya. Bagian 10. Cara kelima, memiliki ritme hidup, bukan ambisi tanpa akhir. Ambisi itu baik, tapi ambisi tanpa ritme akan menguras segalanya. Hidup bukan sprint, hidup adalah perjalanan panjang. Orang yang hidup tenang tahu kapan harus mengejar dan kapan harus berhenti. Karena kelelahan mental lebih mahal dari apapun. Kenapa manusia sebenarnya tidak mengejar uang, tapi rasa aman? Kalau kita jujur sepenuhnya, manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar mengejar uang. Yang dikejar manusia adalah rasa aman. Uang hanya menjadi simbol, karena sejak kecil kita melihat satu pola. Saat ada uang, masalah terasa lebih ringan. Saat tidak ada uang, hidup terasa rapuh. Akhirnya, otak kita menyamakan. Uang sama dengan aman, tidak punya uang sama dengan bahaya. Masalah muncul ketika kita tidak pernah berhenti bertanya, seberapa aman sebenarnya yang aku butuhkan? Karena rasa aman yang tidak didefinisikan
akan berubah menjadi ketamakan yang dibenarkan. Kita terus menambah target bukan karena butuh, tapi karena takut. Takut kurang, takut tertinggal, takut hidup runtuh sewaktu-waktu. Dan ketakutan yang tidak disadari akan mengendalikan hidup kita secara perlahan. Definisi kaya yang jarang kita bicarakan. Mungkin kita salah mengejar selama ini, karena kaya bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang seberapa sedikit hal yang bisa membuatmu panik. Orang yang benar-benar kaya bisa tetap tenang saat hidup tidak sesuai rencana.